dari ahlinya langsung ya. Kita sambut Mr. Tadashi Eto untuk memberikan presentasi mengenai Marine Placenta. Ya. Minasan, konnichiwa. Hello everyone. Halo, Samunya. Samanya? Halo semuanya. Samunya. Sorry. Ya. Konnichiwa, semua tahu ya arti konnichiwa ya? Apa coba? Dapat bonus. Oke. Bisa? Okay, let me introduce Mr. Eto, who is the inventor and the founder of the SOP, as a company called Nippon Barrier Free. Go ahead. Oke, Mr. Oba barusan memperkenalkan Mr. Eto. Ini adalah penemu, inventor dari Marine Placenta yang kita sudah tahu produknya Salmon Ovary Peptide kita ya. Kasih tepuk tangan yang meriah dong. So without him, there's no SOP product. So let me just let him just introduce a little bit about more for this raw material. Ya, tanpa Mr. Eto kita akan nggak pernah bisa bawa Salmon Ovary Peptide yang luar biasa yang testimoninya begitu banyak ya. Mari kita belajar sejenak, kita dengerin beliau akan menjelaskan sedikit tentang Salmon Ovary Peptide. それでは先に鮭の生命力についてお話をします。 So he's trying to explain about the life, how strong the salmon is. Mr. Eto akan menjelaskan tentang berapa powerfulnya salmon. Ini sorry ya, bahasa Jepang, Inggris, Indonesia, jadi agak-agak. Sorry. Ya. Try to make it short. サーモンは約200年前に誕生しました。200万年前。 So it was salmon just started with 200 million years ago. Ya, salmon itu ditemuin 200 juta tahun yang lalu. サーモンは淡水で生まれて、海に下って4、5年経ってまた淡水に戻ってくる珍しい魚です。 So they are born in 最初にそう淡水ですよね。So they are born in the natural water, then go to the sea water, then spend 4 or 5 years, then coming back to for the natural water. So this is very rare fish. Salmon adalah ikan yang sangat luar biasa, sangat jarang ditemukan karena dia terlahir di air yang tawar. Kita semua tahu yang pernah ke Hokkaido, kita pernah lihat ikannya dari air tawar, menjadi dari kecil, dari telur menjadi sebuah kecebong dan akhirnya menjadi sebuah seekor ikan. Lalu dia akan pergi ke laut lepas. Dan waktu di laut lepas, dia akan kembali lagi ke air tawar. Jadi dia bisa di dua alam gitu ya. Jadi sangat aneh sekali ikan ini, luar biasa. そういった意味では淡水と海水と両方で生きてられるのですごい生命力をサーモンは持っています。 So for that reason, they have strong life because they can survive in natural water and salt water at the same time. Itu perbedaannya dengan ikan lain, dia punya suatu kekuatan inner power gitu ya. Karena dia bisa dari air tawar ke air laut dan kembali ke air tawar, dia harus fight arus gitu, melawan arus gitu ya. Jadi ikan yang sangat luar biasa, nggak dimiliki ikan lain. そして、淡水で生まれて海に下って、約1万キロの旅を4年から5年かけて、旅をします。 So they are born in natural water. After that, it takes 10,000 kilometers traveling. So it's not only the tough, but it's also long life and stress and energies. Jadi dia harus menempuh kira-kira 10.000 kilometer dari sungai menuju ke laut dan pada akhirnya waktu dia mau bertelur lagi dia harus kembali menempuh 10.000 kilometer lagi menuju air tawar di mana mereka harus melawan arus. 淡水で生まれて海に下ってまた川に戻ってくるサーモンの割合は約 7% です。 So only 7% of them is coming back from the liver. Sayangnya waktu mereka sudah dari laut untuk menuju kembali ke sungai hanya 7% yang selamat gitu ya untuk berkembang biak kembali.
サーモンは遠くアラスカの方を回って日本に戻ってきますけど、自分が生まれた川に必ず戻ってきます。So they are traveling to all over the Alaska in the States, but they are back in their born river. Jadi waktu saya terjemahin dalam bahasa Indonesia gini, waktu saya di Hokkaido kemarin saya lihat video presentasinya adalah dia di hatch di sungai di Hokkaido, air tawar. Dari telur, lalu tadi kita lihat dikasih sperm, salmon DNA, lalu dia tumbuh, lalu menjadi seekor ikan. Waktu dia berumur 6 bulan, dia harus pergi ke laut, dia bisa sampai ke Alaska, ke Norway, kemana-mana gitu. Tapi waktunya dia bertelur kembali, ada satu signal yang memanggil, dan dia akan kembali lagi. Sekalipun dia ada di Alaska, sekalipun dia ada di Norway, dia akan kembali lagi ke tempat dia berada di Hokkaido gitu. Jadi dia akan melawan arus. Nah dari sebanyak ini salmon, cuma 7% yang bisa kembali hidup gitu ya. Oke. 北海道に戻ってくるまでは地球の磁気を感じて、そして北海道に戻ってくると川の匂いを感じて生まれた川に遡上します。They can actually smell their original born river. So they can coming back like home, not like me. Oh, tadi saya bukan signal ternyata dia bisa ada penciuman yang somehow guide dia kembali ke sungai di mana dia dibesarkan gitu ya. 鮭は産卵するために川を遡上すると一切餌を食べません。 So when they coming back, especially for the woman who has a pregnant, when they coming back, they don't eat nothing. Oh, jadi waktu ikan ini mau bertelur, salmon betina yang mau bertelur dari laut lepas menuju ke sungai, dia tidak akan makan apapun, dia akan kembali fight arus itu menuju ke sungai. Jadi dia nggak makan apapun sama sekali. Maximally like 2 weeks. Sekitar 2 mingguan dia nggak makan gitu ya. そのために鮭は遡上する前にたくさんの栄養を食べて体中にいろんな栄養を蓄えます。 So that's the reason they have to eat before they going back home to preparation for the baby born. Ya, dia harus makan sebelum menempuh perjalanan itu, kalau nggak dia nggak survive. 私たちはその遡上する前の栄養たっぷりのサーモンを捕まえてマリンプラセンタを作りました。 I feel a little bit sorry because we catch that fish, that salmon, who has so many energy, so many nutrition inside before the baby born. Then we make this product. Vegetarian tutup kuping ya. Jadi salmon ini betina waktu dia mau bertelur, dia harus makan dulu, dia kumpulin energi. Waktu dia fight di tengah untuk kembali ke sungai Hokkaido, sayangnya kita tangkap untuk bikin salmon ovari peptide kita. サーモンは人間と同じかもしれませんが、一夫一夫制です。 It's very difficult to translate it. Salmon is same as human. One wife, one husband. Oh, ya salmon itu kayak kebanyakan orang di Indonesia, suami satu, istri satu gitu. I'm a salmon. そして siapa yang salmon? Angkat tangan. サーモンは一生に一度しか産卵しません。 So they actually born the baby is only one time in a lifetime. Oh ya betul. Jadi salmon itu waktu dia bertelur cuma sekali aja seumur hidup. Lalu dia meninggal. そして川に遡上して結婚して、プラセンタを産むとオスもメスも死んでしまいます。 So I don't know why he starts saying about the sad story because one time married, one time born, then they are happy. After that, they died. So we catch the happiest moment and energy full salmon, then make the product. Jadi memang nasib salmon itu ya, mereka setia, suami istri setia gitu ya, dan siap bertelur. Kita pernah cerita dulu, waktu dia bertelur, itu memang setelah dia mengeluarkan telurnya, salmon betina akan mati. Sayangnya kata Obasang, wah ceritanya kok sedih gitu ya. Udah setia, suami istri, nggak ada wanita
idaman lain gitu ya. Wah, waktu bertelur kemudian dia mati gitu. Ceritanya agak sedih. サーモンには他の役割があります。サーモンが遡上する川の森や木は、サーモンが遡上しない川よりもたくさんの木や植物が生えます。So there is another function from the salmon because when the salmon going back their home river, the around the area like trees, stones, and natures is much grower than without salmon. Ada fungsi lain dari salmon, yaitu waktu salmon ini menuju kembali ke alamnya, dari laut menuju ke muara dan menuju ke sungai itu, somehow di daerah yang dilalui salmon itu menjadi blooming gitu ya, sehat, pohon-pohonnya bagus, binatang-binatang di sekitar situ sehat semua. Jadi kayak ada satu fungsi ajaib dari jalur yang dilalui oleh salmon ini gitu. それはなぜかというと、海にしかない窒素 N15 という物質をサーモンは森に運ぶんです。Because the salmon brings the only the material coming from the ocean to the river, then to the wood. So that makes more mineral, more nature, more growing up. Nah, kenapa dia bisa sangat punya khasiat yang hebat gitu ya? Karena dia satu-satunya yang dari laut, dia minum mineral dari laut, lalu dia bawa lagi mineral ini di sungai dan menuju ke hutan. Sehingga waktu dia terdampar di hutan itu, pohon-pohon itu blooming gitu, sangat kuat gitu. Dari mineral-mineral yang salmon betina ini mati gitu, jasadnya gitu ya. なぜサーモンが森に海の栄養を運べるか分かる人いますか？ So does anybody know why the salmon carrying all the ocean's power and the mineral to the wood? Do you have any idea? Ada yang tahu kenapa salmon ini membawa mineral-mineral yang hebat ini melalui sungai sampai ke hutan gitu? Ada yang tahu? I don't think anybody know. Lihat. Hadiah. 皆さん見たことがあるかもしれませんが、北海道でクマはサーモンを食べますよね。So maybe you see the video, the bear, they catch the salmon. Ya, mungkin Bapak Ibu udah lihat itu penting untuk salmon ada beruang-beruang yang memakani salmon itu ya. クマはサーモンのヘッドとお腹、プラセンタしか食べません。Oh, I didn't know that. The bears only eating the salmon's head and only placenta. Oh, wow. Really? Ya, jadi si beruang ini ternyata nggak mau makan dagingnya Bapak Ibu. Yang dimakan cuma kepala dan plasentanya aja. Nah, jadi itu saingan kita tuh kayaknya. Cross line. そしてクマはサーモンが遡上する12月頃までサーモンをたくさん食べて冬眠するんです。You know that the bears go to sleep in the winter time. Before that, they eat a lot of salmon for the preparation to like 3-4 months sleep. So salmon placenta has energy to keep the bear's life as well. Oh, jadi sebelum kan beruang itu kalau di musim dingin dia tertidur sampai beberapa bulan, sembunyi dan tertidur gitu ya, hibernate gitu ya. Nah, untuk memiliki gizi yang cukup ternyata dapatnya dari makan salmon itu, plasenta yang dimakan, dia punya gizi yang cukup untuk tidur selama berbulan-bulan gitu. クマが食べ残した実が川のそばにあるので、海の栄養を森にサーモンが運んだんです。So the rest of the salmon, the bear doesn't eat it, like bodies or bones, rest of the parts. Then the other animals and the plants and the natures of the wood in the Hokkaido area, they take it. So that's the reason all the area, salmon area, is growing up faster and more rich and energetic. Ya, jadi karena beruang ini cuma makan kepala dan plasentanya, dagingnya malah dibuang. Waktu dia terdampar itu banyak yang makan binatang-binatang lain yang memakan dagingnya. Jadi sehingga jalur itu menjadi jalur yang sangat hijau, sehat. Semua binatangnya sehat di situ ya. Ini agak dikit nggak matching soalnya di semua yang dikasih bahannya Jepang. Jadi kita di admin juga kurang ini, kita gambar-gambarnya aja. Dia agak bingung.
Oke. 次に鮭の力についてお話をします。日本ではサーモンのことをカムイチャプで、神の魚と呼びます。In the ancient Japan's name of the salmon, we called kamui chap. The ancient people from Japan called the salmon as kamui chap. The meaning of the kamui chap is goldfish. Di Jepang salmon disebutnya kanwicap. Kamwicap itu adalah godfish. Nah, jadi bukan ikan biasa tapi ikan ilahi gitu ya. Ikan dewa. Hasilnya obat dewa. それはサーモンがすべて、人間にとって有用に使われるからで、身は食べたりいろいろしますけど、先ほど言った地球に優しいということ、それとサーモンの皮で昔は北海道の人たちは帽子を作ったり洋服を作ったり靴を作ったりしてました。So the people in Hokkaido, the ancient people in Hokkaido, they used to use not only eating for the salmon, but after eat it, they use the skin to make the clothes and also the preparing for the winter, cold winter, they're using the salmon skins as well. Jadi bukan cuma daging dan plasenta dan kepalanya berfungsi, tapi dari kulitnya pun sebenarnya bisa difungsiin menjadi pelindung kaki, alas kaki dan lain-lain gitu. 日本には、5カ所にサーモンを祀ったテンプル、神社があります。There's 5 places only for the salmon temple in Japan. I didn't know that. Are you Japanese? jadi katanya di Jepang sendiri di Hokkaido ya? In Hokkaido? No. Oh, all over Japan. Ada khusus satu temple yang didirikan untuk salmon gitu, menghargai salmon gitu ya. Sampai dibikin temple gitu ya, shrine. 日本にあるのは九州。So only Kyushu area in one. Oh, ada di Kyushu, di kota di Jepang, 京都、 Kyoto, 東京 Tokyo. にあります。So those areas they have the temple. Oh, di beberapa daerah itu ada temple untuk salmon ya, yang menghargai powerful salmon ini. No temple in Hokkaido. No, di Hokkaido nggak ada malah. それはなぜかというと、日本の古い平安時代とか奈良時代にサーモンは宮廷の働く人たちのお給料でした、サーモンが。So that's because back in the 2,000 years ago in Japan, the salmon is a salary to the loyal families, like people in Kyoto, people in Kamakura. So ancient loyal people get paid by the salmon. Oh, zaman dahulu kala, zaman kerajaan tuh orang dibayarnya bukan pakai duit tapi pakai salmon gitu. Jadi sebagai mata uang, saking berharganya ikan ini ya. それが日本とそれと人間とサーモンが近いという一つの表れです。So that's one of the reasons we Japanese are so close to the salmon in the lifetime. 日本にはサーモン以外の魚を祀ったテンプルはありません。So there is no other fishes temple rather than salmon. Jadi di Jepang itu kan begitu banyak ikan ya. Mereka makan konsumsi ikan macam-macam dari tuna segala macam yang mahal. Tapi nggak ada di Jepang yang membuat tempel tuna, tempel apa. Dia cuma ada tempel untuk salmon. Ini luar biasa powerful fish ini sampai dibilang setengah dewa gitu ya tadi ya. Ikan yang setengah dewa gitu. Jadi dihargai sekali ikan ini. 後からまた話しますけど、サーモンの頭からはマリンプラセンタにも入っているコンドロイチンが取れます。So in the head of the salmon, there's chondroitin included, same as SOPs. Jadi di kepalanya itu kalau salmon kepala itu bagus mengandung banyak chondroitin. 鮭は皮を遡上するとコンドロイチンが入っている鼻の軟骨が 1.5 倍に伸びます。So when they go back to the liver and the hometown, so their nose becoming the 1.5 bigger than used to be, to means increasing the chondroitin to more survive
more leaves. Jadi ikan ini karena kondroitin tinggi, waktu dia kembali ke sungai itu bisa hidungnya tuh makin mancung gitu ya. Nah, jadi kalau mau itu nggak usah operasi ya, makan kepala salmon aja, mancung. マリンプラセンタにも、コンドロイチンが入ってますが、サーモンのコンドロイチンは A 型と C 型のコンドロイチンで、我々の研究では人間と同じ A 型と C 型です。The marine placentas at the chondroitin at the same level as a human being type. Can you repeat that again? The type of the chondroitin. Oh. Type A, type C. That's what they call. And It's same. placenta also? Yeah, it's same concept, same. Oh, jadi menurut beliau marin placenta dan kondroitin di ikan salmon ini secara partikel sama manusia sama, similar. Makanya kita bisa lihat hasil yang tadi, kalau tadi dokter bilang, oh animal mana matching. Nah kali ini ternyata setelah diteliti matching ini kodenya ya dok ya. Kodenya matching, makanya kita lihat efek yang powerful gitu ya. マリンプラセンタを私が開発した理由は、そこの図にあるように、昔は左側の筋子の状態で日本人は食べてました。So we used only with the eggs with overlays together. I'm sorry. We used to eat that way. So, ya ini pembungkusnya gitu ya. Marin placenta itu adalah pembungkusnya daripada telur ini gitu ya. So, but the latest day, like a sushi shop, we don't eat overlays anymore, just eggs. So only for the looking for the taste. Oh, zaman dulu orang makan semuanya. Jadi di dalam terbungkus gitu. Kalau orang Jepang biasa dulu makan begini. Cuman karena sushi itu makin populer, akhirnya plasentanya nggak dimakan lagi sama orang. Cuman telurnya aja lama-lama gitu. So then back in Hokkaido, when he started developing the marine placenta, he met the old lady who has beautiful skin, beautiful finger, beautiful hair. Then he asked her like, why you keep so younger? Oh, jadi kenapa alasan pertama kali dia bisa meneliti ini karena suatu saat dia pergi ke Hokkaido dan di Hokkaido tuh orang tuh masih makan ini dan plasentanya gitu ya. Nah, tapi kok muka orang-orang ini di sana tuh mukanya cerah, rambutnya sangat bagus gitu ya. Dia mulai bertanya ke ibu ini, nggak tahu dikedipin matanya nggak ya. Dia tanya, loh kok kamu cantik sekali sih gitu. Beda sama orang-orang kebiasaan di Jepang lainnya. Oh, nah terus ternyata dia makan ini plasenta ini bersama dengan telurnya. So I think that's the reason he's starting the researching for the overlays SOPs. Ya, terus lalu dia mulai meneliti kandungan di dalam salmon ovary peptide ini. で、日本ではマリンプラセンタを食べても安全かどうかの試験をたくさんしています。So in Japan, he did all the tests of the side effect or any damage for the human being. Jadi sebelum mulai beliau tes dulu di manusia apakah ada side effect, apakah ada kejanggalan-kejanggalan jika mengkonsumsi produk ini. そして、日本と韓国で4つの特許を取得しています。After that, he took the only 4 patented, and including Korea, 3 in Japan, 1 in Korea for the safety regulation. Sampai akhirnya beliau mendapatkan paten, 3 paten yang kita ketahui dari Jepang dan 1 paten dari Korea. This is a certificate of that patent. Ini paten sertifikat, 1 dari Korea, 1 dari Jepang ya. Oh ini 3 ya, 3 dari. 1匹のサーモンから1グラムのプラセンタしか取れないので、大切に飲んでください。そして、値段を守って、正しくインドネシアで普及をさせてください。So as I said, that this is a very rare raw material. It's not easy to collect or manufacture. It's not chemical. It's nature's. So I want you to use and enjoy with this kind of respect for the life.
Nah, jadi ini bukan satu hal yang sangat gampang sebenarnya diambil gitu ya. Bukan hal yang sangat gampang untuk dibuat. Ini satu dari alam dan dia mesti kerjakan dengan sangat hati-hati gitu ya. Dan dia bilang katanya untuk orang Indonesia, please enjoy it dengan dengan respectful gitu ya produk ini gitu ya. Karena ini benar-benar dia teliti dan dia sudah spend begitu banyak waktu untuk di sini dan mendapatkannya pun sulit. 今日はプラセンタの説明をさせていただける機会を作ってくださいましてありがとうございました。Thank you very much. Thanks for having us here to make the opportunity to doing the presentation like this. Ya, beliau berkata terima kasih untuk Indonesia sudah mencoba produk ini dan kemarin saya ngobrol sama beliau, ada yang bisa menebak kira-kira satu salmon bisa dapat berapa? This is the question last night about how many placenta in one salmon. I'm asking them. Ada yang tahu kira-kira satu salmon bisa mendapatkan berapa SOP? MC nggak boleh. Berapa Pak? Satu ekor salmon hanya menghasilkan 1 gram placenta. Jadi sama dengan 10 saset SOP. 10 saset SOP sama dengan 1 salmon. Nah, jadi Bapak Ibu, kami mohon Bapak Ibu di sini kita sudah dikasih sesuatu yang luar biasa. Kita jangan jual dengan harga murah ya, karena ini sangat sulit loh membuat mereka mendapatkan paten dari Jepang dan lain-lain. Gitu aja. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Mr. Tadashi Eto, Mr. Tomonori Oba, dan Bapak Ernest.